Bab 1471, Istana Jiwa dan Masyarakat Jiwa Tersembunyi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, huhuhu. Pada saat yang sama, pemandangan yang berapi-api juga terjadi di tempat lain di penjara penindasan iblis. Para ahli dari seluruh 4 benua mengalir ke penjara penindasan iblis dan memburu banyak makhluk jahat. Seiring berjalannya waktu, berita tentang reruntuhan milik Raja Surgawi perlahan menyebar ke telinga semua orang, begitu banyak ahli mereka juga bergegas menuju reruntuhan Tian Wangsang. Bagaimanapun, relik yang ditinggalkan oleh ahli seperti Tian Wangsang sudah cukup untuk menarik perhatian para ahli yang hadir. Hei, di bawah penjara penindasan iblis, di tempat yang sangat gelap, di mana rumput liar tumbuh lebat, di sebelah sungai kecil, dan saat ini, 2 sosok berdiri perlahan di sini. Kedua sosok itu, satu bermandikan jubah hitam, dan jubah hitam itu penuh dengan aura suram. Jika Xiaoyan ada di sini, dia akan langsung mengenali orang ini pasti ahli di Istana Jiwa. Orang lain itu berpenampilan biasa saja, mengenakan topi bambu dan kerudung. Apa yang terjadi dengan masalah ini? Pria berkerudung itu berkata lebih dulu. Para ahli Istana Jiwa kita telah mengalir masuk ke sini dari celah penjara penindasan iblis, dan dalam beberapa hari, aku khawatir sebagian besar dari mereka akan tiba sepenuhnya. Pria di Istana Jiwa berkata perlahan. Petik 2. Bagus sekali. Jika kamu membantu kami melenyapkan para ahli di kompetisi 4 benua kali ini, maka hadiahnya tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu dapat mengumpulkan jiwa mereka sesuka hati, dan kami akan menangkap Xiaoyan itu dan menyerahkannya ke tanganmu. Pria di Minoi mencibir. Penjara kota iblis ini terlalu kuat, sehingga mereka yang lebih kuat dari Dosian Bintang 4 tidak dapat masuk, jadi kami hanya mengirim Dosian Bintang 3. Pria di Aula Jiwa berkata setelah beberapa saat. Ini wajar, bagaimanapun, ini adalah penjara penindasan kuil racun. Ada banyak ras jahat asing yang ditekan di penjara penindasan iblis, dan ada keberadaan yang menakutkan di tingkat permaisuri iblis kuil racun. Namun, ahli tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 3 hampir tidak cukup. Tiba-tiba, lelaki berjubah kalajengking itu tersenyum perlahan, suaranya dipenuhi aura yang tak terlihat dan menakutkan. Istana Jiwa kami telah menunjukkan cukup ketulusan, haruskah masyarakat jiwa tersembunyimu juga? Saat berikutnya, lelaki berjubah hitam itu mencibir. Aku tidak tahu instruksi apa yang dimiliki oleh Tuan 6 Jiwa Mulia. Dalam sekejap, lelaki berjubah itu membuka mulutnya dan berkata, kumpulkan keempat pahlawan masyarakat jiwa tersembunyimu, dan selidiki informasi tentang para ahli yang lebih kuat dari mendiang Samsung Dosian di kompetisi 4 benua. Saat mereka memasuki koleksi Raja Surgawi, mari kita bersihkan mereka satu persatu. Dan reruntuhan Tian Wangsang akan segera terbuka, kita harus berkumpul bersama. Kata pria berjubah hitam itu. Reruntuhan Tian Wangsang, itu benar-benar pria yang sangat kuat. Pria berjubah itu langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, ada banyak legenda tentang Tian Wangsang, yang telah dilihatnya untuk dilihat semua orang. Bertindaklah secara terpisah, pertama-tama selidiki detail kecerdasan mereka, dan ketika mereka memasuki reruntuhan milik Raja Surgawi, mereka akan dimusnahkan, dan kemudian pergilah ke permaisuri iblis dari kuil racun sebelum kamu bisa mendapatkan benda untuk menyelamatkan tuanmu. Setelah beberapa saat, pria berjubah hitam itu suaranya sangat mempesona seperti hantu. Begitu suara itu jatuh, pria berjubah itu tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju tempat lain. 4 pahlawan dari masyarakat jiwa tersembunyi, meskipun kamu kuat, tetapi pada analisis terakhir, itu hanya untuk bekerja untuk istana jiwa kita. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana jiwa kita akan mengirimkan begitu banyak pasukan hanya untuk Xiaoyan? Xiaoyan memang menyebalkan, tapi dia tidak pernah membuat kita menghadapinya. Hanya Raja Penjara Iblis Kota Dusa, Permaisuri Iblis Dusa, yang menjadi tujuan akhir perjalanan kita. Permaisuri Iblis Kuil Racun memegang alat ajaib kuil racun di tangannya. Jika kamu bisa mendapatkan benda ini, itu akan sangat membantu rencana 1000 tahun istana jiwa kita. Susu, pria berjubah hitam itu berkata dengan senyum muram dan menakutkan, lalu menghilang di sini, tetapi kekuatannya tampaknya hanya kesempurnaan Dosian Bintang 3, tetapi tampaknya ada sesuatu yang menakutkan di tubuhnya yang membuat keempat Dosian sangat takut. Kakak, mengapa kamu memanggil kami kembali dengan tergesa-gesa? Tiba-tiba, di sebuah gua yang sunyi,
4 siluet antek muncul. Di antara keempatnya, mereka adalah 4 pahlawan dari Hidden Soul Society. Mo Tianxing yang tertua, kekuatan lengkap dari petarung abadi bintang 3, dikatakan telah melangkah samar-samar di ambang petarung abadi bintang 4. Dia adalah seorang jenius langka di Hidden Soul Society. Anak kedua, Mo Baixuan, memiliki kekuatan Samsung Douxian yang lengkap. Anak ketiga diwarnai tinta, dan kekuatan Samsung Douxian di tahap selanjutnya. Anak keempat adalah Mo Yu yang menyerang Xiaoyan di awal, dan kekuatan Samsung Douxian di tahap selanjutnya. Reruntuhan harta karun Raja Surgawi akan segera muncul. Aku memanggilmu ke sini untuk membahas masalah ini. Mo Tianxing, pria berbaju kalajengking, berkata, suaranya dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan. Tianwang menyembunyikan reruntuhan, ini adalah hal yang baik. Aku tidak tahu apa yang direncanakan kakak laki-laki itu. Mo Baixuan, anak kedua, tersenyum. Ada banyak misteri tersembunyi dan banyak misteri di reruntuhan Tianwangsang. Kita harus menyelidikinya untuk mengetahuinya. Kalau tidak, orang-orang yang diuji oleh 4 benua akan mendapatkan harta karun, yang akan lebih merugikan kita. Mo Tianxing, pria berpakaian bulu, berkata, meskipun ada banyak harta karun di koleksi Raja Surgawi, tetapi legenda koleksi Raja Surgawi, saya khawatir reruntuhan itu juga penuh dengan bahaya, kata anak ketiga, Moran. Kakak, saya tidak tahu bagaimana kekuatan di Istana Jiwa. Tiba-tiba, anak keempat bertanya pada Mo Yu gelombang aneh untuk mengatakan bahwa karena pemenjaraan di penjara penindasan iblis kali ini, saya memasuki penindasan iblis bersama kami. Penjara bekerja sama dengan 6 jiwa yang mulia dari Istana Jiwa, seorang pria dengan kekuatan lengkap Douxian bintang 3. Petik 2. Hanya saja aku selalu merasa bahwa orang ini tampaknya memiliki semacam kekuatan yang membuatku takut, dan perasaan yang diberikan orang ini kepadaku tampaknya tidak hanya untuk menangkap Xiao Yan, tetapi juga untuk hal-hal lain di penjara penindasan iblis. Ada rencana. Bos itu membuka mulutnya perlahan dan suaranya sangat berat. Orang-orang di Istana Jiwa adalah orang-orang yang licik, jadi kita harus lebih berhati-hati. Tetua keempat Mo Yu berkata, sekarang banyak pembangkit tenaga listrik dari masyarakat jiwa tersembunyi kita telah memasuki penjara penindasan iblis. Ketika para ahli dari 4 benua memasuki reruntuhan Istana Raja Surgawi, kita akan mulai membasmi mereka satu persatu. Bos itu tertawa, mengapa dia begitu tak kenal takut? Itu karena lengan misterius yang diberikan oleh beberapa orang dewasa Haishou, jadi tidak ada rasa takut, bagaimanapun juga, benda itu benar-benar bantuan. Saya berharap kali ini, kita dapat benar-benar merusak Villa Tianming dan membalaskan dendam jiwa kita. Yang tersembunyi, Moran berkata, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Jelas, 1000 hantu mereka akan dibersihkan oleh Villa Tianming dengan sangat buruk. Itu masih jelas sekarang, akan dilakukan. Baiklah, ayo turun, kumpulkan orang-orang dan kuda kita, ingatlah untuk lebih waspada terhadap para ahli di Istana Jiwa, dan bersiaplah sepenuhnya, dan jangan biarkan para ahli dari 4 benua menemukan aura tersembunyi terlebih dahulu. Pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Begitu suara itu jatuh, mereka berempat perlahan bubar. Tuanku, saya pasti akan memenuhi harapan Anda terhadap saya. Suara Mo Tianxing baru saja jatuh, dan orang ini menghilang di sini. Kalian, tidakkah kalian pikir bahwa kita tidak tahu jalan dan memimpin jalan? Kelompok Xiaoyan meninggalkan tempat asal dan berjalan menuju reruntuhan milik Raja Surgawi, tetapi mereka semua dipimpin oleh Huo Li di sepanjang jalan. Muge menyaksikan Huo Li membawa mereka pergi dari pusat penjara penindasan iblis, dan merasakan aura jahat yang semakin tirani di sekelilingnya. Dia mengira itu adalah tindakan Huo Li untuk membalas dendam terhadap mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Di tengah penjara penindasan iblis, hal-hal jahat di sini sangat kuat. Tuan, reruntuhan Tianwangsang terletak di kedalaman penjara penindasan iblis. Dan ada terlalu banyak kejahatan di penjara penindasan iblis, bahkan jika itu sekuat Tuan Tianwangsang, pasti ada banyak tindakan perlindungan di sekitar pintu masuk reruntuhan, jika tidak reruntuhan itu akan menjadi hal-hal jahat ini sebelum kita bisa sampai di sana. Benda di mulut, melihat Muge bersenandung dengan dingin, Huo Li menjelaskan kepada Xiao Yan dengan ledakan depresi. Hati-hati, semuanya, ini memang rute untuk memasuki pusat penjara penindasan iblis. Tingkat kejahatan di sini samar-samar telah mencapai tingkat mendiang Samsung Douxian, yang sangat sulit.
Dan samar-samar aku merasa bahwa tempat ini tidak jauh dari reruntuhan harta karun Raja Surgawi. Kekuatan jiwa Xiaoyan waspada terhadap lingkungan sekitar dan berkata, "Ayo pergi." Saat berikutnya, Xiaoyan membuka mulutnya. Sekarang Huo Yu ada di tangannya sendiri, mengingat betapa beraninya dia tidak berani berpura-pura misterius, kalau tidak Xiaoyan dapat membunuh Huo Yu dalam sekejap. Robek, robek, robek. Begitu suara itu jatuh, semua orang mengambil langkah yang stabil, tidak mengikuti Huo Li. Yin Feng di sekitarnya meraung, dan kabut hitam kekuatan jahat terus muncul, membuat orang-orang bergidik. Suasana di sini agak aneh. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan-lahan sampai di dasar pegunungan. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona menyebar, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Seluruh tubuh pegunungan ini berwarna hitam, dan aura jahat lebih kuat di pegunungan itu. Bahkan ada sesuatu di bawah pegunungan itu yang membuat Xiaoyan cukup takut, membuat Xiaoyan merasa agak gelisah. "Tuan, pintu masuk ke reruntuhan Tianwangzang berada di lembah kematian yang tersembunyi di bawah gunung." Dalam sekejap, mata Huo Li menjadi lebih cerah, lalu dia menatap gunung besar di depannya dan perlahan membuka mulutnya. Lembah kematian. Pada saat berikutnya, Du Qifei mendengar kata-kata itu, tetapi Meimu tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. "Ada apa?" Xiaoyan bertanya perlahan setelah mendengar kata-kata itu. "Kamu tidak tahu, lembah kematian adalah tempat yang mati. Konon katanya di sini berkumpul banyak sekali makhluk jahat, dan tidak sedikit pula makhluk jahat yang kuat. Jika pintu masuk ke reruntuhan Istana Raja Surgawi ada di sini, aku khawatir tempat itu juga dijaga oleh banyak makhluk jahat." Du Qifei merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya, lalu berkata, "Jelas, kecuali Xiaoyan Muge dan dirinya sendiri, jika mereka menghadapi kejahatan yang kejam, mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jangan khawatir, bukan hanya kita yang mengincar di sini, kita bisa bertindak secepatnya. Ayo pergi." Pada saat Duo Qifei berbicara, Xiaoyan juga mencium aura yang familiar jauh di dalam pegunungan, dan tiba-tiba semua orang dengan hati-hati menyerbu ke arah lembah yang sunyi dan mati. Lembah yang sunyi dan mati itu berdiri di dasar pegunungan yang dipenuhi aura jahat ini. Lembah itu dikelilingi oleh lingkungan yang gelap dan lembab yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak serangga beracun dan makhluk jahat. Lembah itu telah membentuk markas bagi suku-suku jahat asing. Lembah sunyi yang mati di dasar pegunungan, dan bukit-bukit tinggi yang menjulang di sekitarnya dihuni oleh banyak makhluk jahat, tetapi pusat lembah sunyi yang mati itu adalah sebuah alur cekung khusus, yang sangat misterius. Penuh kebencian, "Kakak, semakin banyak makhluk jahat di sini. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya." Di sebuah bukit di tepi lembah sunyi yang mati, Yuan Yan merendahkan suaranya dan perlahan menghadap adiknya di sampingnya, berkata, "Tugas yang paling mendesak sekarang adalah membunuh makhluk-makhluk jahat ini terlebih dahulu, sehingga dapat bergegas ke pusat lembah sunyi yang mati sesegera mungkin untuk melihat apakah kita dapat menemukan pintu masuk ke Tianwangzang." Aura dendam terus-menerus melenyapkan makhluk-makhluk jahat di perbukitan. "Susu, manusia yang penuh kebencian. Beraninya kau menerobos masuk ke lembah mematikan kami, tuanmu pasti akan membuatmu datang dan pergi." Di atas bukit, dua sosok jahat yang diselimuti kilau hijau tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang sangat aneh, cukup menakutkan orang-orang. Kekuatan kedua sosok hijau berkilau ini ternyata penuh dengan dewa pejuang Samsung yang sudah meninggal. Qiankun Yubi. Dalam sekejap, dua kilau berwarna giok putih berhamburan keluar dari dada Yuan Yan, dan kemudian dia memanfaatkan ketidakpedulian kedua orang itu dan dengan mudah menyapu bersih mereka sepenuhnya. "Tunggu, jangan khawatir sekarang. Bukit-bukit di sekitar lembah sunyi yang mati ini ditempati oleh banyak orang kuat dari 4 benua, tetapi mereka sudah lama tidak bergerak menuju pusat lembah. Saya pikir mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi di dalamnya." Suara Yuan Hong baru saja jatuh, seketika, kedua wanita itu juga diam-diam mengintai di bawah minoritas. "Sial, mengapa tidak ada yang melakukannya? Semua orang ingin menjadi kura-kura yang menyusut." Dalam sekejap, lembah sunyi perlahan kembali tenang, dan beberapa orang kuat di bukit tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Namun, jumlah orang kuat yang tinggal di sekitar lembah itu cukup langka. Jelas, hanya beberapa orang kuat teratas di pasukan masing-masing yang ada. Sedangkan murid-murid lemah lainnya dari pasukan itu, mereka tidak dibawa ke lembah.
Bagaimanapun, itu hanya akan menambah korban. Kakak, apa yang kita lakukan sekarang? Di atas bukit, seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan hati-hati berdampingan. Gelombang pria itu berkata dengan suara rendah. Adik junior, karena guru telah memberimu perintah, kamu tidak perlu bertanya padaku, kamu bisa memberitahuku saja. Di belakang Qian Ying, sebuah gukin perlahan memancarkan sedikit kilau, jelas tidak luar biasa. Melihat situasinya, ada banyak orang kuat berkumpul di lembah yang sunyi ini, tetapi tidak ada yang mau memimpin sampai sekarang. Aku khawatir itu akan menjadi duri di mata semua orang. Liu Yun melihat sekeliling dan berkata, sesuai rencanamu, tetapi merupakan pilihan yang baik bagimu untuk mengirim murid-murid Sekte Tianyin kami yang lain ke tempat lain. Bagaimanapun, reruntuhan semacam ini tidak dapat dimenangkan oleh jumlah orang. Saat berikutnya, kakak senior Xing Yun perlahan berbicara, ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Awalnya, ketika gurunya menyerahkan komando kompetisi 4 benua ini kepada Liu Yun, dia cukup mengeluh tentang hal itu, tetapi sekarang dia yakin, dan tentu saja, visi gurunya terlalu tinggi. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah berbicara, keduanya juga menjadi tenang, tetapi gukin di belakang keduanya memancarkan kilau aneh. Jelas, tampaknya ada beberapa kejahatan yang kuat di atas lembah. Apakah kamu tiba di lembah kematian? Aku ingat bahwa di lembah ini, ada alien terhormat dari luar wilayah, dan kekuatan orang itu telah mencapai tingkat petarung abadi bintang 4. Karena tidak ada dari kalian yang menembak, izinkan aku memberimu hadiah besar dari Sekte 1000 boneka hantu. Reruntuhan Tian Wangsang hanya bisa menjadi milikku. Susu, begitu suara itu jatuh, orang ini seperti mayat hidup yang perlahan menyembunyikan sosoknya, lalu diam-diam bergerak menuju pusat lembah sunyi yang mati tanpa diketahui semua orang. Pada saat yang sama, Xiao Yan dan yang lainnya datang dengan tenang, tidak ada hal jahat lain di bukit ini, apakah kamu ingin melakukannya? Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan orang banyak datang dengan tenang, dan tiba-tiba dengan tenang membersihkan sebuah bukit sebagai pijakan, dan kemudian semua orang berkumpul. Mu Ge adalah yang pertama berbicara. Melalui pengamatan yang cermat, kelompok mereka juga menemukan bahwa ada banyak aura yang tidak jelas, besar dan kecil, di bukit-bukit lainnya. Tunggu, ada banyak bukit di sekitar lembah yang sunyi dan mati ini, tetapi menurut umpan balik kekuatan jiwaku, ada tidak kurang dari puluhan pembangkit tenaga listrik tersembunyi di bukit-bukit ini, dan mereka semua adalah orang-orang tangguh dengan kekuatan tirani. Mereka melakukan ini, aku khawatir mereka tidak akan membuang-buang waktu. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, pintu masuk ke reruntuhan harta karun Raja Surgawi tersembunyi di lembah ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang ditunggu-tunggu orang-orang ini? Yun Qi juga memperhatikan apa yang dikatakan Xiao Yan, tetapi dia selalu bingung. Sekarang setelah makhluk-makhluk jahat di perbukitan telah diusir, dan mereka menempati posisi geografis, mengapa tidak memanfaatkan kemenangan dan langsung pergi ke lembah kematian? Cari pintu masuk ke reruntuhan di tengah. Mungkinkah kamu sedang menunggu sesuatu? Tanya saudara perempuan keluarga Yu. Aku tidak melihatnya. Di antara para pembangkit tenaga listrik ini, tidak ada yang kekurangan kekuatan di tahap Douxian bintang 3 akhir atau bahkan kekuatan super yang sempurna. Mereka begitu sombong sehingga mereka tidak memiliki tanda-tanda melakukan apapun. Aku khawatir ada sesuatu di lembah kematian yang sunyi ini yang membuat mereka semua takut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, matanya menjadi dalam setelah berbicara, dan melalui kekosongan yang tak berujung, dia perlahan menatap ke tengah lembah kematian yang sunyi. Ada tanah cekung, dan keseluruhannya menyajikan segi empat. Tanah gelap tidak cocok dengan tanah di sekitarnya, dan bahkan di tanah yang cekung, ada jejak aura hitam tersembunyi yang merayap, dan di antara aura hitam yang merayap, ternyata api suci di tubuh Xiao Yan mengirimkan rasa waspada. Jika kau melepaskanku, aku bisa memberitahumu mengapa mereka tidak melakukannya. Huo Li, yang berada di samping, melihat ke arah kerumunan yang sedang membicarakan hal ini, dan segera berkata, kau yang mengatakannya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, perlahan-lahan mengalihkan perhatiannya kembali, dan segera menjawab. Dikatakan bahwa di lembah orang mati, ada makhluk jahat terhormat tingkat rendah yang menjaga. Wajah Huo Li di atas bekas luka, ketika dia mengatakan makhluk jahat terhormat tingkat rendah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Kejahatan terhormat tingkat rendah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Di antara ras jahat ekstrateritorial, langit dan bumi adalah kaisar tingkat kelima, tetapi makhluk jahat tingkat bangsawan dibagi menjadi kelas atas dan kelas bawah, dan makhluk jahat tingkat bangsawan yang bermartabat adalah beberapa orang paling kuat yang telah menginjakkan kaki di Dewa Petarung Bintang 4. Jika benar-benar ada satu di depan mereka, saya khawatir itu juga merupakan banyak perlawanan bagi mereka. Dan kekuatan makhluk jahat tingkat ini telah mencapai keberadaan Dewa Petarung Bintang 4, jadi tanpa mengetahui apakah orang ini masih hidup atau sedang ditekan, bahkan jika itu sekuat Dewa Petarung Bintang 3, dia tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Bagaimanapun, Dousian Bintang 3 hanya satu tingkat terpisah dari Dousian Bintang 4, tetapi perbedaannya sangat besar. Belum lagi tempat ini masih di penjara penindasan iblis. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu akan menarik banyak makhluk jahat di penjara penindasan iblis. Satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Kata Huo Li, ayo pergi. Xiao Yan langsung melepaskan kendali Huo Yu, lalu melemparkan Huo Yu ke Huo Li Dao. Selamat tinggal. Melihat ini, Huo Li sangat gembira dan segera melarikan diri ke sini bersama Huo Yu. Mungkinkah apa yang dikatakan orang ini benar? Liu Qing bertanya dengan ragu saat dia melihat keduanya pergi. Kurasa tidak, makhluk jahat tingkat rendah tingkat abadi Petarung Bintang 4 cukup sesuai dengan nama lembah sunyi yang mati, dan menurut penyelidikanku, napas di tengah lembah sunyi yang mati juga cukup sesuai dengan apa yang dia katakan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, jelas dia sudah punya rencana dalam benaknya, tetapi sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menggunakan semua kekuatannya untuk kejahatan tingkat abadi Petarung Bintang 4. Apapun yang terjadi untuk sementara waktu, jangan mengambil tindakan, ingatlah untuk mengikutiku dengan saksama. Xiao Yan menginstruksikan, apakah itu terlalu berbahaya? Du Qifei khawatir, tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum perlahan, ya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua orang mengangguk, tunggu, seseorang harus menginjakkan kaki di tengah lembah untuk mengetahui apakah makhluk jahat itu masih hidup dan apakah telah ditekan oleh segel. Mereka tidak melakukannya untuk waktu yang lama, karena tidak ada yang ingin menjadi burung awal ini, tetapi jangan khawatir, menurut persepsiku, seseorang telah pergi sekarang. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi ada sedikit candaan di balik tawanya, rupanya mengandalkan kekuatan tirani. Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa aura jahat di tengah lembah, seperti naga raksasa yang terbangun, perlahan-lahan terbangun. Sebelum tawa itu jatuh, raungan yang menyerupai kemarahan binatang buas memenuhi seluruh lembah di tengah lembah yang sunyi dan mati. Apakah seseorang akhirnya bergerak, melihat cekungan tanah di tengah lembah yang memperlihatkan udara merah yang menggoda, di seluruh bukit, suara-suara bergema. Itu adalah Jenderal Darah Roh Bumi. Dalam sekejap, saat suara marah itu jatuh, sosok ganas dalam baju besi berwarna darah dan taring muda perlahan-lahan menginjak tanah di tengah lembah. Pada sosok ini, aura jahat berdarah yang sangat menakutkan menyebar kemana-mana seperti air pasang gelombang. Itu adalah seorang anggota Sekte Hantu Seribu Boneka. Setelah beberapa saat, beberapa orang yang jeli juga menyadari ada yang tidak beres, dan segera melihat seorang pria dengan wajah pucat seperti mayat hidup di balik siluet baju besi berwarna darah, dan kehilangan suaranya. Hei, karena tidak ada di antara kalian yang berani melakukannya, maka mari kita cicipi hadiah hebat yang kuberikan padamu ini. Dan aku, hanya mengambil langkah pertama. Setelah mayat hidup itu selesai berbicara, dia tersenyum muram, dan kemudian dia diselimuti oleh energi hantu yang aneh, lalu melompat ke tanah yang tenggelam dan menghilang. Ternyata pusat lembah ini adalah pintu masuk ke reruntuhan Istana Raja Surgawi, tetapi saat ini dijaga oleh makhluk jahat tingkat rendah ini. Melihat ini, Xiao Yan merasa lega. Hentikan dia, beberapa pria kuat baru saja berkata, dan mayat hidup itu menghilang dalam sekejap. Bajingan ini, melihat mayat hidup itu melompat langsung ke reruntuhan milik Raja Surgawi, sosok-sosok lainnya segera mengutuk. Ho ho ho, dalam sekejap, baju besi berwarna darah itu tidak memberi semua orang kesempatan untuk bernapas, dan suara gemuruh, disertai semburan kabut hitam jahat, tiba-tiba menyebar dari tengah lembah. Di atas kabut hitam jahat yang tampaknya biasa ini, sebenarnya ada jejak fluktuasi destruktif yang mengerikan. Orang ini benar-benar tidak menghilang dengan mudah. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh si penggoda ini. Segera, Liu Yun memimpin dan tiba-tiba melompat keluar. Kalau begitu, ayo bertarung. Aku juga bersedia menemanimu. Bunuh bersama-sama,
sehingga kita bisa memasuki reruntuhan Tianwangsang. Sebuah suara kasar tiba-tiba muncul. Kekuatan-kekuatan di keempat benua ini benar-benar tirani. Kalian jangan bergerak di sini, aku akan datang saat aku pergi. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dan sosoknya tiba-tiba melompat, menuju ke tengah lembah dari puncak bukit, tersedak. Suara seperti dinding tembaga dan dinding besi tiba-tiba terdengar dari tubuh darah roh bumi. Semua orang, saat ini, pintu masuk reruntuhan telah menghilang di bawah perlindungan Jenderal Darah Roh Bumi. Jika kalian ingin memasuki reruntuhan Tianwangsang, kalian hanya bisa mengalahkan orang ini bersama-sama. Segera, orang-orang kuat dari aliansi binatang jiwa memimpin. Melompat keluar, lakukan, orang-orang kuat lainnya saling melirik, dan segera menembak pada saat yang sama. Hukum suara surga, Weng Om, di sebuah bukit tertentu, sebuah melodi merdu tiba-tiba muncul di seluruh lembah yang sunyi dan mati, dan makhluk jahat lemah lainnya serta aura jahat di lembah yang sunyi dan mati tiba-tiba mundur. Bahkan suara piano akhirnya berubah menjadi lingkaran cahaya lembut, dan melalui transmisi ruang, itu dengan lembut turun ke tubuh darah roh bumi. Robek, sobek, lingkaran suara piano baru saja turun ke tubuh Jenderal Darah Roh Bumi, dan semburan energi berwarna darah terus menghilang, jelas dilemahkan oleh kekuatan misterius suara piano. Jalan suara piano Sekte Tianyin benar-benar bagus. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik lainnya menggelengkan kepala satu demi satu. Segera, pembangkit tenaga listrik lainnya memulai serangan mereka. Pemandu semua jiwa, kendalikan. Dengan perintah itu, dua pria tiba-tiba muncul, satu demi satu, menghadap darah roh tanah dan mengelilingi mereka, serangan yang menyilaukan di telapak tangan mereka luar biasa. Siapapun dari Istana Wan Soul, melihat keduanya muncul di Du, pembangkit tenaga listrik lainnya juga terkejut. Boom! Sekelompok energi hitam di tangan keduanya tiba-tiba mengenai Jenderal Darah Roh Bumi. Tiba-tiba, baju besi di tubuh benda jahat itu menunjukkan semburan bekas luka, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa serangan orang-orang ini sama sekali tidak mungkin. Sebagian besar diserap oleh baju besi Jenderal Darah Roh Bumi. Keluarga Ye, aliansi binatang jiwa, lembah bayangan hantu. Setelah beberapa saat, sosok-sosok pembangkit tenaga tirani terus bermunculan, dan mereka masing-masing mengerahkan keterampilan rumah tangga mereka untuk menyerang Jenderal Darah Roh Bumi, bahkan jika mereka menggunakan darah roh bumi untuk mengalahkan kekuatan tahap awal Dosian Bintang 4. Waktu dan napasnya ternyata sedang sekarat. Napas Jenderal Darah Roh tempat ini sepertinya tidak benar. Pada saat ini, Xiao Yan, dari awal pertempuran hingga sekarang, telah bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati situasi pertempuran, tetapi dia terkejut menemukan bahwa darah roh tempat ini akan berada dari awal pertempuran hingga akhir pertempuran. Sekarang ia bersikap defensif, tanpa ada niat sedikit pun untuk menyerang. Tidak, apa sih yang akan dilakukan darah roh ini? Makhluk jahat yang terhormat seharusnya sudah memiliki kecerdasan yang kuat. Mungkinkah dia telah disegel di penjara penindasan iblis selama bertahun-tahun dan telah menjadi orang bodoh? Xiao Yan tidak dapat memikirkan masalah itu untuk sementara waktu. Anak bodoh, lihat baju besi di tubuh orang itu. Pada saat itu, Master Pemakan Jiwa menunjuk ke Xiao Yan. Itu, tidak bagus. Orang ini benar-benar menyerap energi dendam semua orang. Tetapi ketika pemakan jiwa itu hancur, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat. Karena permukaan tubuh asli Jenderal Darah Roh setempat, baju besi itu sangat sederhana dan kusam, tetapi setelah serangan banyak orang kuat, energi pertempuran Ki yang berwarna-warni bersinar terang di baju besinya, dan Ki pertempuran yang besar sudah cukup. Itu cukup untuk dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik dengan semangat juang bintang 3 yang lengkap. Ini belum berakhir. Melihat bahwa Xiao Yan juga telah menemukan rahasia pada baju besi Jenderal Darah Roh Bumi, pemakan jiwa membuka mulutnya. Dia ingin menggunakan kekuatan banyak orang kuat untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benak Xiao Yan. Menurut penyelidikan Xiao Yan terhadap kekuatan jiwa tadi, dia menemukan bahwa kekuatan Jenderal Darah Roh tempat ini jauh lebih dari tahap awal Dewa Pejuang Bintang 4. Aku khawatir kekuatan puncaknya penuh dengan Dewa Pejuang Bintang 4 tahap akhir atau bahkan lebih kuat. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, ada banyak pembangkit tenaga listrik dengan penyelesaian Dosian Bintang 3, tetapi jika orang ini dipulihkan ke kekuatan Dosian Bintang 4 tahap menengah, aku khawatir tidak peduli berapa banyak orang, mereka hanya akan mati, dan reruntuhan milik Raja Hari itu tidak akan menjadi berkah. Ambillah.
Dewa pemakan jiwa bercanda. Tidak, dia harus dihentikan. Saat berikutnya, Xiao Yan tampak tenang, dan api yang menyilaukan di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul seperti air pasang. Ayo kita lakukan, ada formasi Nizi Yuan Yan, kau hanya perlu menarik perhatian mereka, Yuan Yan akan membantu kita menghancurkan segelnya. Saat berikutnya, melihat Erdao Qianying bergerak diam-diam menuju inti lembah, tiba-tiba penguasa Soul Eater berkata, "Siapa itu? Sepertinya kekuatan tahap awal petarung abadi bintang 3, mengapa bisa memiliki kekuatan api yang begitu menyilaukan?" Xiao Yan seperti burung yang ketakutan, dan terbang langsung ke darah roh tanah di tanah, tetapi tidak ada yang menemukannya. Di tengah lembah, jejak garis tersembunyi menutupi inti lembah, yang merupakan kekuatan formasi. Bang bang bang, Xiao Yan tiba-tiba mendatangi Jenderal Darah Roh Bumi. Menghadapi makhluk jahat yang sekuat Dousian bintang 4 tahap awal, Xiao Yan merasakan sedikit jantung berdebar-debar untuk pertama kalinya. Ini juga pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan makhluk jahat ras alien tanpa menggunakan api suci. Satu jari di langit, dua jari. Tanpa ragu, jari-jari Xiao Yan tiba-tiba menekuk, lalu tiba-tiba tegak, dua jari terang yang terbungkus api, satu demi satu, meledak, menyerang darah roh tanah. Tabrakan, serangan jarak dekat seperti itu secara alami dengan mudah mendarat di baju besi Jenderal Darah Roh Bumi. Awalnya, Darah Roh Bumi tidak akan menganggapnya serius. Bagaimanapun, baju besinya adalah bahan khusus, yang cukup untuk menyerap ki pertempuran mereka dan mengubahnya menjadi makanan baginya. Namun, dengan serangan jari-jari raksasa Xiao Yan yang menyala-nyala, Darah Roh Bumi akan menghancurkan taring-taring di wajah biru itu, mulai perlahan-lahan mengaku, dan raut wajah Xiao Yan berubah dari penghinaan di awal menjadi serius. Manusia-manusia kotor itu dari mana datangnya, benar-benar ingin melakukan hal-hal buruk padaku. Dan kau tampaknya memiliki beberapa hal baik di dalam dirimu. Dalam sekejap, perhatian Jenderal Darah Roh Bumi segera beralih ke Xiao Yan. Kekuatan orang ini benar-benar tirani. Melihat jari-jarinya yang menyala-nyala menghilang di baju sirahnya tidak lama kemudian, Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya. Kalian harus tahu bahwa Xiao Yan telah menambahkan kekuatan api suci ke jari apinya tadi, jadi tidak ada banyak tekanan terhadap orang ini. Semuanya, hentikan tangan kalian, kalian tidak bisa menyerang. Melihat Xiao Yan mulai berurusan dengan Jenderal Darah Roh Bumi, pembangkit tenaga listrik lainnya juga menemukan sesuatu yang salah dan segera berhenti menyerang. Bahkan jika makhluk jahat di tahap awal ki pertempuran bintang 4 memiliki kemampuan untuk mencapai langit, masih akan ada beberapa bekas luka, tetapi di sisi lain, orang ini tidak seperti apa-apa. Serahkan apa yang ada di tubuhmu, dan aku bisa mengampuni kalian. Setelah beberapa saat, darah roh di tanah akan menunjukkan taring yang sangat ganas dan meraung ke arah Xiao Yan. Kamu bukan manusia, dan penampilanmu yang seperti hantu atau hantu benar-benar cocok dengan namamu. Tapi, sudah hampir waktunya, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selamat tinggal, mulut Xiao Yan perlahan tersenyum. Kemana harus lari? Bagaimana mungkin Jenderal Darah Roh Bumi memberi Xiao Yan kesempatan yang begitu bagus? Gelombang segera melangkah maju dan sepenuhnya menghalangi jalan mundur Xiao Yan. Weng berdengung, sudut mulut Xiao Yan tertawa perlahan. Dalam sekejap, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi cetakan tangan yang sangat misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang di depannya tiba-tiba menggeliat. Ayo pergi. Saat berikutnya, ruang di depan kerumunan Duki Fei menggeliat, dan Xiao Yan meraih kerumunan dengan tangannya yang besar. Kakak, cepatlah. Tabrakan. Dalam sekejap, di pintu masuk reruntuhan di tengah lembah, suara pecahan kaca terdengar, dan sosok mungil terungkap, memegang batu yang memancarkan kekuatan aneh dan memanggil Xiao Yan. Formasi, penutup mata. Tidak, aku telah ditipu. Dalam sekejap, ketika banyak pria kuat melihat batu formasi di tangan Qian Ying, mereka juga bereaksi. Kecepatan mereka meroket, dan mereka terbang langsung menuju pintu masuk reruntuhan. Semuanya, ayo pergi dulu. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan dan yang lainnya muncul di tengah lembah, dan mereka bergegas ke reruntuhan bersama dengan kedua putri Yuan Yan. Dan Xiao Yan dan semua orang hanya bergegas ke reruntuhan, dan segera menyegel pintu masuk reruntuhan. Akan butuh banyak waktu untuk membuka segelnya. Ah, manusia kotor berani berkomplot melawanku. Matilah dewa ini. Tidak seorang pun menginjakkan kaki di pintu masuk reruntuhan. Tiba-tiba, darah spiritual dari tanah menelan baju besi di tubuh,
dan semangat Juang Yang. Berwarna-warni ditelan oleh aura merah tua, sehingga mengubahnya menjadi kekuatan murni, diteruskan ke anggota tubuh dan tulangnya. Oke, Xiao Yan, kamu benar-benar berkomplot melawan kami. Setelah kami memasuki reruntuhan, kami tentu akan memakan buah baikmu untuk dimakan. Para pembangkit tenaga listrik lainnya juga berbagi kebencian yang sama, tetapi jelas akan membutuhkan banyak waktu untuk memasuki reruntuhan, Weng berdengung. Xiao Yan dan yang lainnya langsung didorong oleh kekuatan sidik jari Xiao Yan yang menjelajah angkasa, jadi mereka memasuki reruntuhan harta karun Raja Surgawi bersama-sama melalui pintu masuk reruntuhan. Gadis kecil, keterampilan formasimu benar-benar semakin baik. Tepat saat dia masuk ke pintu masuk reruntuhan, terlihat jelas bahwa lorong angkasa yang agak gelap mengarah langsung ke reruntuhan, dan Xiao Yan tiba-tiba melihat orang di sampingnya. Qianying yang mungil tersenyum. Baru saja, Yuan Yan dan Yuan Hong berada di dekat pintu masuk relik tersegel di inti lembah, semuanya mengandalkan formasi Yuan Yan untuk membingungkan penglihatan dan persepsi semua orang. Untuk mengulur waktu, jadi mereka memecahkan segel pintu masuk relik, dan Xiao Yan juga untuk menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya sebelum dia pergi untuk melawan Jenderal Darah Roh Bumi. Keduanya bertindak seperti ini, dan tidak diragukan lagi bahwa ada adegan sebelumnya. Hehe, Yuan Yan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu, tetapi dia cukup bangga. Tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa ini karena pengaruh Bigiok Langit dan Bumi, jadi Yuan Yan memiliki kesan yang sangat baik tentang Xiao Yan, dan dia memiliki pengalaman Qian Kun Yubi tentang susunan master itu juga ribuan mil untuk pertumbuhan Yuan Yan. Yaner, tiba-tiba, Yuan Hong, yang berada di samping, datang perlahan, dan melindungi Yuan Yan di belakangnya. Ada peringatan dalam suaranya, jelas untuk memperingatkan Xiao Yan. Yuan Hong adalah kakak perempuan Yuan Yan, tetapi dia tidak sehebat Yuan Yan dalam teknik formasi, jadi dia dikirim oleh sekte untuk melindungi Yuan Yan secara rahasia. Melihat ini, Yuan Yan membuat wajah ke arah Xiao Yan dan berlari di belakang Yuan Hong. Ini seharusnya menjadi lorong ruang angkasa untuk memasuki reruntuhan. Setelah beberapa saat, Yuan Hong berkata, "Apa yang kamu butuhkan saat memasuki harta karun Raja Surgawi?" Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada kedua putri Yuan Yan setelah mendengar ini. "Kami tidak butuh apa-apa, kami hanya mendengar bahwa ada banyak misteri di koleksi Raja Surgawi ini, jadi kami datang untuk melihatnya." Yuan Hong berkata dengan ringan, lagi pula, dengan hubungan antara Xiao Yan dan Yuan Yan, tidak perlu menipu Xiao Yan, kalau tidak Yuan Yan akan keluar cepat atau lambat. Boom! Setelah beberapa saat, cahaya yang menyilaukan muncul di hadapan semua orang. Jadi melalui saluran ruang angkasa, dia sampai di reruntuhan Tian Wangsang. Ini, apakah reruntuhan Tian Wangsang? Sungguh energi surga dan bumi yang kaya. Melihat ini, Mo Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jelas energi surga dan bumi yang mendalam seperti ini beberapa kali lebih kuat daripada Dongsu. Agak aneh di sini, setelah beberapa saat, wajah kecil Yuan Yan tiba-tiba menunjukkan keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya, dan berkata, saat suara Yuan Yan jatuh, seluruh gambaran ruang ini tiba-tiba terlihat oleh semua orang. Semua orang baru saja meninggalkan lorong halus itu dan tiba-tiba tiba di tanah yang cukup datar. Ada banyak garis misterius di tanah, dan di sekitar tanah, beberapa lorong muncul, yang semuanya adalah lorong kedap udara. Lorong-lorong itu bundar dan dalam, dan bahkan kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksi sedikitpun. Ada lusinan jalur yang identik di depan. Semua orang. Ini mungkin labirin. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kekuatan jiwa tirani Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan kemana lorong-lorong ini mengarah. Tetapi di kedalaman lorong-lorong ini, jejak aura tersembunyi muncul, tampaknya seperti semacam makhluk yang menakutkan. Menurut penyelidikanku, jika benar, ini adalah labirin, dan itu juga merupakan formasi. Yuan Yan berkata dengan gerakan mulut kecil. Labirin. Formasi. Saat Yuan Yan berbicara, pembangkit tenaga listrik lainnya mengerutkan kening. Jelas, mereka semua merasakan sedikit misteri, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku baru saja menyelidiki jiwa, dan labirin ini tampaknya memiliki jejak kejahatan yang tersisa. Aku pikir itu juga dibuat oleh Tian Wangsang untuk mencegah ras jahat asing memasukinya secara kebetulan. Tian Wangsang sangat dijaga, aku khawatir dia menjaga sesuatu. Pada saat itu, pupil mata Yuan Yan menyusut rapat, dan kemudian dia berkata, "Cek-cek,
Gadis ini, dengan indera penciuman yang begitu tajam, akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Si kecil, tampaknya gulungan pengalaman Qian Kun Yubi dan Master Arai sepadan. Mendengarkan kata-kata Yuan Yan, Master Soul Eater juga tertawa dalam hati Xiao Yan. Orang ini seharusnya memiliki banyak rahasia. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Dia juga mencium jejak kejahatan di kedalaman labirin, tetapi aura jahat ini sepenuhnya terhapus, dan hanya jejak samar yang tersisa. Napasnya tetap ada, jika Anda tidak merasakannya dengan saksama, Anda tidak dapat menemukannya. Apakah formasi itu? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Yuan Hong mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah melirik ke sekeliling, dan menemukan bahwa dengan pemahamannya tentang formasi itu, dia tidak menemukan apapun, jadi dia hanya bisa berbicara tanpa daya. Untuk saat ini, belum, formasi ini terlalu misterius. Yuan Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi tegang, tampaknya itu adalah pertama kalinya dia menemukan formasi yang begitu rumit dalam hidupnya yang panjang. Saya punya saran, mengapa kita tidak berpencar dan melihat kemana 10 jalan ini mengarah. Jika kalian cukup beruntung untuk pergi ke pusat formasi, kalian akan memiliki kesempatan untuk memecahkan formasi tersebut. Jika tidak, jika kalian terus berlarut-larut seperti ini, begitu darah spiritual di luar akan gagal, dan orang-orang kuat lainnya masuk ke sini, aku khawatir Kapten akan merugikan kita. Melihat semua orang tidak membuat keputusan, Xiao Yan berkata, di labirin ini, ada jalan tak berujung di mana-mana. Aku khawatir kita akan tersesat. Liu Qing jelas tahu beberapa hal tentang formasi tersebut, dan langsung berkata, tidak, karena formasi ini didirikan oleh Tian Wangzang, itu pasti hanya untuk mencegah ras jahat asing gelombang menurut apa yang dikatakan saudara Xiao Yan, aku khawatir itu dapat memecahkan formasi labirin. Yan juga membuka mulutnya, dalam hal ini, belum terlambat, kita akan bertindak sendiri-sendiri. Jika kalian bertemu musuh yang tak terkalahkan, kembalilah dengan cara yang sama. Xiao Yan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Menurut persepsinya, dia bisa merasakan jejak misteri labirin tersebut. Dia hanya akan menghentikannya di jalan maju. Adapun mundur, tidak ada yang aneh tentang itu, artinya, keberadaan labirin ini hanya untuk mencegah orang lain memasuki reruntuhan untuk mendapatkan harta karun. Jika Anda ingin meninggalkan labirin di tengah jalan, Anda tidak akan terhalang. Baiklah. Orang-orang kuat lainnya mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Lupakan saja, lebih baik menjadi tim yang terdiri dari 2 orang. Dengan cara ini, sedikit lebih bijaksana. Lebih baik memiliki seseorang untuk dijaga jika terjadi keadaan darurat. Saya selalu merasa bahwa metode pembentukan labirin ini tampaknya tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, Yuan Yan membuka mulutnya dan berkata, dengan kekuatan spiritual di tubuhnya dan giok-giok bi, formasi labirin ini memberinya gelombang yang sangat berdebar-debar, jadi Yuan Yan berkata, Ran, saudara perempuanmu bersama Liu Qing. Doa awan dan lagu-lagu pastoral. Yuan Yan, kalian adalah sekelompok saudara perempuan. Saya bersama Qi Fei. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk dan berkata, karena alokasi sudah selesai, ayo pergi. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan bersiul ke arah jalan tertentu di labirin. Hei, ada beberapa orang menarik di sini. Istana surga yang mempesona milikku sudah lama tidak semarak ini. Tetapi di antara kelompok orang ini, ada 2 orang yang memiliki fluktuasi yang familiar. Dengan mereka, mayat tuanku seharusnya bisa memecahkan permainan akhir. Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya bergerak ke 4 arah, sebuah suara berat dengan sedikit nada main-main terdengar tiba-tiba di tempat di mana semua orang baru saja menghilang.